Halo, perkenalkan nama saya Putri Cika Maharani dengan NIM 2415101016 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah aplikasi berdasarkan konsep interaksi manusia dan komputer, yaitu menggunakan 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedua konsep tersebut. 8 Golden Rules merupakan prinsip desain antarmuka yang berfokus pada bagaimana membuat sistem menjadi lebih digunakan dan nyaman bagi pengguna atau user. Selanjutnya, terdapat 10 usability heuristic yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sistem sudah memiliki usability yang baik. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari kedua rule tersebut yang mengatur bagaimana sistem dirancang agar mudah digunakan. Untuk itu, saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, tetapi akan langsung menerapkannya pada analisis aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya review, yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan platform pembelajaran online yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pengajar dan siswa atau mahasiswa untuk berinteraksi secara online. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengelolaan kelas seperti pembagian materi, memberikan tugas, serta mengumpulkan tugas secara online. Nah, dalam penggunaannya, Google Classroom memiliki beberapa fitur utama yaitu halaman beranda, stream atau notifikasi, tugas kelas, submit tugas, dan fitur komentar kelas. Nah, secara umum, aplikasi ini digunakan oleh siswa atau mahasiswa, guru atau dosen, dan institusi pendidikan dalam mendukung pembelajaran digital. Yang selanjutnya, saya akan melakukan analisis aplikasi Google Classroom berdasarkan 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Pertama, pada fitur beranda, tampilan beranda sudah cukup baik karena terdapat daftar kelas dalam bentuk kartu yang konsisten dari segi warna, icon, dan struktur. Hal ini memudahkan pengguna dalam mengenali setiap kelas sehingga memenuhi prinsip strive for consistency. Selain itu, informasi kelas juga ditampilkan dengan jelas sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kelas yang diikuti, yang berarti sudah memenuhi visibility of system status. Selanjutnya, yaitu pada fitur tugas kelas atau classwork. Nah, tampilan ini sudah disusun secara konsisten berdasarkan topik sehingga memudahkan pengguna dalam melihat daftar tugas. Namun, materi dan tugas masih ditampilkan dalam satu tampilan tanpa pemisahan yang jelas, sehingga dapat membingungkan para pengguna dalam membedakan keduanya. Ini belum memenuhi konsistensi terhadap struktur informasi. Kemudian pada fitur submit tugas, sebelum mengumpulkan tugas, sistem sudah memberikan konfirmasi terlebih dahulu, sehingga membantu mencegah kesalahan pengguna. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip error prevention dan oversimple error handling. Selain itu, setelah tugas dikumpulkan, sistem juga menyediakan fitur batalkan atau undo yang memungkinkan pengguna untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi prinsip permit easy reversal of action. Namun, setelah tugas dikumpulkan, feedback yang diberikan masih kurang optimal karena hanya berupa notifikasi kecil di bagian bawah layar yang mudah terlewat. Hal ini menyebabkan pengguna kurang yakin apakah tugas sudah berhasil terkirim, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip visibility of system status. Selanjutnya pada bagian status tugas. Sistem sebenarnya sudah menampilkan status seperti ditugaskan, diserahkan, atau belum diserahkan. Sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi tugas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memberikan feedback yang sesuai. Namun, tampilan status tersebut masih kurang mencolok karena ukurannya kecil, sehingga berpotensi tidak terlihat oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa aspek visibility of system status belum terpenuhi. Terakhir, pada fitur komentar kelas, pada bagian ini, pengguna tidak dapat mengedit atau menghapus komentar yang telah dikirim. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap tindakan yang dilakukan, sehingga tidak memenuhi prinsip user control and freedom. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Google Classroom sudah cukup baik dalam memenuhi beberapa aspek dari 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Hal ini terlihat dari tampilan yang konsisten, kemudahan dalam memahami fitur, serta adanya feedback dan pencegahan kesalahan yang membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi. Namun masih terdapat beberapa kekurangan terutama pada aspek kejelasan informasi seperti tugas dan notifikasi yang kurang mencolok, sehingga berpotensi terlewat oleh pengguna. Selain itu, pada beberapa fitur seperti komentar, pengguna juga belum memiliki kontrol penuh untuk memperbaiki tindakan yang telah dilakukan. Nah, secara keseluruhan, Google Classroom ini sudah memiliki usability yang cukup baik, namun masih perlu peningkatan agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Baik, sekian presentasi saya mengenai review sebuah aplikasi berdasarkan 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Terima kasih.